Menahan buang air kecil dapat mengganggu fungsi organ reproduksi. Apa saja fungsi organ-organ reproduksi itu? Kali ini kita akan membahas fungsi organ reproduksi pada pria. Simak video ini sampai tuntas ya. Sahabat Rumah Belajar, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai kesempurnaan. Kelengkapan organ reproduksi merupakan salah satu kebesaran Tuhan. Kita jangan hanya sekedar punya organ reproduksi, tapi harus tahu juga apa fungsinya. Yuk belajar sama-sama fungsi organ-organ produksi pada pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari beberapa organ yang dikelompokkan menjadi dua bagian. Organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar merupakan organ reproduksi yang terletak di bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Sedangkan organ reproduksi bagian dalam terletak di dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Nah, apa saja fungsi dari organ reproduksi pria? Yuk kita bahas satu persatu. Bagi laki-laki, air kencing dikeluarkan melalui penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup. Kulup inilah yang dipotong saat seseorang dihitan. Pada bagian dekat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut skrotum. Di dalam skrotum terdapat sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Saat ini mungkin usia kamu 13 atau 14 tahun. Pada usia ini, testis sudah mulai produksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Nah, tahukah kamu apa itu sperma dan hormon testosteron? Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, yaitu membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut di beberapa tempat tertentu, misalnya kumis, ketiak, dan pada kemaluan. Pada masa inilah kamu berada pada masa pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Sperma dikeluarkan melalui saluran sperma. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis dan berfungsi menyimpan sperma sementara waktu sampai berkembang sempurna. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Proses keluarnya sperma inilah disebut dengan istilah ejakulasi. Nah, kita lanjut pada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Apa fungsi dari ketiga kelenjar tersebut? Nantikan penjelasannya pada video berikutnya. Nah, sahabat Rumah Belajar, sistem reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi.
tentang struktur dan fungsi organ reproduksi wanita, yang kita akan bahas itu ada dua hal. Yang pertama tentang organ reproduksinya itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas tentang proses oogenesis. Apa itu proses oogenesis? Proses pembentukan dan pematangan sel telur. Nah, untuk organ reproduksinya, organ reproduksi wanita itu dibagi dua secara umum. Yang pertama ada organ reproduksi luar, yang kedua ada organ reproduksi dalam. Ya, pembagian ini berdasarkan posisinya. Ini berada di luar dan ini yang berada di dalam tubuh. Organ reproduksi luar ada dua. Yang pertama ada namanya vulva, terus yang kedua ada namanya labium. Vulva itu adalah celah, oke? Jadi celahnya itu disebut sebagai vulva. Celah terluar dari organ reproduksi perempuan itu disebut vulva. Dan si vulva ini merupakan muara dari dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi. Saluran urin berasal dari ginjal, saluran reproduksi berasal dari ovarium. Apa itu ovarium? Nanti kita bahas pada organ reproduksi dalam. Oke? Nah, bagian yang menutup vulva itu disebut sebagai labium. Jadi labium ini adalah bagian yang membatasi atau yang menutup vulvanya. Kita sebut sebagai labium. Kemudian untuk organ reproduksi dalam, ya ini bagiannya ada banyak, ada lebih banyak daripada organ reproduksi luar. Dan untuk memahami ini, kita bisa lihat dari gambar. Ini gambarnya. Ini gambar dari organ reproduksi dalam pada wanita. Fungsi utama dari organ reproduksi ini ada dua. Organ reproduksi dalam pada wanita ini ada dua fungsi utamanya. Yang pertama untuk menghasilkan ovum dan mengalirkannya, oke? Menghasilkan dan menyalurkan ovum. Kemudian yang kedua berfungsi untuk menyokong pertumbuhan janin, tempat menyimpan janin di dalam sini, di dalam ruangan ini. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau kita bahas dari bagian yang paling dalamnya, makanya bagian pertamanya itu adalah yang ini, yang kita sebut sebagai ovarium, yang jumlahnya ada 2 buah di kiri sama di kanan, yang berbentuk sedikit oval ini disebut sebagai ovarium. Oke, apa fungsinya? Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kalau laki-laki menghasilkan sel sperma. Nah, kalau perempuan akan menghasilkan sel telur atau ovum. Selain menghasilkan ovum, maka ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Kedua hormon ini nanti bekerja sama dalam siklus menstruasi ataupun pada kehamilan, dalam proses kehamilan. Nanti kita bahas ini lebih lanjut pada bagian menstruasi dan kehamilan. Oke? Nah, ada beberapa hal penting yang berkaitan sama sel telur yang dihasilkan oleh ovarium. Yang pertama, sel telur itu dihasilkan dan berkembang di dalam folikel. Ada bagian dalam ovarium yang disebut dengan folikel. Tempat berkembangnya, tempat dihasilkannya sel telur. Folikel namanya, bagian di dalam ovariumnya. Oke. Kemudian sel oosit, jadi sebelum menjadi ovum, dia terlebih dahulu disebut sebagai oosit. Nanti kita bahas lebih lanjut pada oogenesis. Itu berkembang sejak awal kehidupan wanita, sejak wanita masih dalam janin dan matang pada saat pubertas. Oke, jadi ovum ini dihasilkan pada saat pubertas. Nah, ovum yang telah matang itu dihasilkan. Oke, setelur yang telah matang dilepaskan dari, ini bukan ovum tapi ovarium. Dilepaskan dari ovarium sekali dalam sebulan. Jadi setiap bulan ada 1 buah ovum yang dilepaskan, oke, dari ovarium ini. Nah, proses pelepasannya disebut sebagai ovulasi. Terus yang udah lepas, sel telur yang udah lepas itu nanti dikemanakan? Bentar, kita hapus dulu yang ini. Nah, ketika sel telurnya udah lepas, maka sel telurnya akan dikirim pada bagian berikutnya yang disebut sebagai tuba fallopi atau oviduct. Ini yang berbentuk pipa ini, dan ini berfungsi sebagai saluran, sebagai jalan ovum dari ovarium menuju uterus. Ini ovarium dan bagian ini disebut uterus. Saluran di antara keduanya disebut sebagai tuba fallopi. Oke? Nah, bagian awalnya tuba fallopi, bagian pangkalnya ini yang ada jumbai-jumbainya, itu nanti disebut sebagai infundibulum. Jadi ini bagian dari tuba fallopi. Ada jumbai-jumbainya yang disebut dengan fimbriae. Nah, jumbai-jumbainya ini berfungsi untuk menangkap sel telur. Jadi dia berbentuk corong, terus ada jumbai-jumbainya,
Jadi ketika sel telur dilepaskan oleh ovarium, ditangkap oleh infundibulum, lalu kemudian dimasukkan ke dalam saluran tuba Fallopi, lalu dikirim menuju uterus. Nah, selain sebagai saluran, si tuba Fallopi ini juga berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan. Jadi sel telur sama sel sperma bertemu di bagian tuba Fallopinya ini. Oke, jadi kalau kita gambarkan, ini sel telur misalkan nanti ada di sini. Nah, saat dia berada di tuba Fallopi, nanti datang sel sperma. Datang sel sperma, kita anggap misalkan ini sel spermanya. Nah, datang sel sperma berenang, mencari sel telur, nanti ketemu. Sel spermanya jauh lebih kecil dari ini ya, dari gambar ini. Lalu bertemu sehingga terjadi pembuahan. Nah, kalau udah terjadi pembuahan, maka si sel telur tadi yang udah dibuahi dikirim ke uterus. Kalau nggak dibuahi pun tetap akan dikirim ke uterus. Kalau dia dibuahi, maka dia akan menempel di dindingnya uterus. Uterus ini yang kita sebut sebagai rahim. Menempel di dindingnya uterus dan berkembang menjadi gamet, lalu menjadi janin, sehingga siap nanti untuk dilahirkan. Kalau seandainya enggak, maka ya dia tetap dikirim ke uterus, lalu meluruh di uterusnya. Meluruh, lalu keluar bersama dengan darah menstruasi. Uterus ini atau dinding atau rahim ini itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan luar, yang paling luarnya ini disebut sebagai perimetrium. Terus ada lapisan tengahnya disebut sebagai miometrium, dan ada lapisan dalamnya disebut sebagai endometrium. Endometrium inilah tempat menempelnya plasentanya janin. Oke, plasenta atau bahasa sehari-harinya ari-ari. Atau ada beberapa daerah yang nyebutnya sebagai kakak si bayi. Ketika bayi lahir, maka dia lahir berbarengan sama segumpal daging yang nanti disebut sebagai plasenta. Antara daging sama bayinya nanti dihubungkan sama tali pusar, oke, pada pusat kita dihubungannya. Dan itu berfungsi sebagai penyokong kehidupan janin ketika berada di dalam rahim ini. Menjadi sumber utama oksigen sama makanan. Dia menempel di rahimnya ibu, mengambil darah dari ibu untuk si janin. Oke, itu fungsinya plasenta. Nanti kita bahas dalam proses kehamilan lebih lanjut. Nah, ini uterus. Ketika bayinya mau lahir, oke, maka nanti dia akan melewati bagian yang sempit ini yang disebut sebagai cervix. Begitu juga dengan darah menstruasinya. Dinding rahim yang meluruh menjadi darah berbarengan sama sel telur tadi yang meluruh juga, itu akan keluar menuju cervix. Keluar melalui cervix menuju bagian luar ini yang disebut sebagai vagina. Jadi cervix berfungsi mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi dari rahim ke vagina, kemudian mengarahkan sperma ke rahim. Jadi sperma nanti masuk dari bagian luar, lalu kemudian oleh cervix diarahkan masuk ke dalam rahim, lalu menuju tuba Fallopi untuk menemui sel telur. Terus termasuk juga mendukung kepala janin saat dilahirkan. Jadi ketika janinnya mau dilahirkan, yang lahir itu kepalanya duluan. Oke, bayi normal lahir itu kepalanya yang duluan. Jadi kepalanya yang berada di bawah ini, dan cervix ini berfungsi menyokong kepala janin ketika mau keluar. Oke. Nah, keluarnya lewat mana? Keluarnya lewat ini, saluran ini yang disebut sebagai vagina. Saluran darah saat menstruasi dan tempat jalan lahirnya bayi. Oke. Nah, pada wanita ada bagian khusus pada vagina ini. Vaginanya biasanya dibatasi oleh selaput yang disebut dengan selaput darah. Ada bagian yang namanya selaput darah. Selaput darah ini sifatnya mudah sobek. Secara umum dia mudah sobek meskipun ada beberapa yang sulit untuk sobeknya. Nah, apa fungsinya? Ini perlu kita bahas. Ada pesan moralnya nanti di sini. Selaput darah itu secara biologi, secara kesehatan, nggak ada fungsi khususnya. Biasanya bagian-bagian tubuh kita, setiap bagian punya fungsi khusus. Nah, selaput darah ini, fungsi khususnya itu nggak ada. Terus, kenapa dia diciptakan? Nah, hikmahnya kenapa Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan selaput darah bagi wanita? Ya, terutama untuk melindungi wanita. Melindungi wanita, menjaga, agar wanita menjaga organ reproduksinya ini. Agar menjaganya dari kecelakaan, dari terutama berkaitan dengan hubungan seks bebas. Oke? Agar tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Kenapa harus dijaga? Kenapa nggak boleh? Yang pertama ya karena alasannya
Yang jelas yang pertama, seluruh agama, semua agama melarang melakukan itu. Oke? Jadi selaput darah ini biasanya robeknya gara-gara dua hal. Yang pertama ketika ada kecelakaan, oke? Atau ketika ada gangguan dan ketika melakukan hubungan seks, oke? Biasanya dia akan robek. Nah, biar nggak robek ya udah jaga, jangan sampai dia robek. Jaganya ya dengan jangan sampai melakukan hubungan seks di luar nikah. Gara-gara pertama itu semua agama ngelarang, nggak ada agama yang menganjurkan itu. Hanya boleh ketika udah nikah. Terus yang kedua, kenapa harus jaga? Gara-gara ya wanita itu berharga. Seorang wanita adalah calon ibu, sangat berharga. Jadi karena sangat berharga makanya harus dilindungi. Oke? Hanya laki-laki terpilih, hanya mereka yang benar-benar bertanggung jawab yang boleh. Tanggung jawabnya dalam bentuk pernikahan. Oke? Karena ketika udah dalam bentuk pernikahan, udah ada ikatan resmi yang diakui oleh agama dan diakui oleh negara secara hukum. Itu bentuk tanggung jawabnya. Oke? Jadi bagi kalian yang wanita, jaga baik-baik, jangan sampai hanya gara-gara kesenangan saat melakukan hubungan seks di luar nikah. Jaga baik-baik. Bagi kalian yang laki-laki, jaga. Oke? Kalau kalian punya teman wanita, kalau kalian sekarang ada pacar misalkan, meskipun Kak nganjurkan jangan pacaran dulu, kalian fokus dulu sama sekolah, maka lindungi, jangan sampai melakukan hal yang tidak-tidak, oke? Hal-hal yang dilarang. Karena ya ketika hal itu terjadi, yang paling dirugikan adalah wanita. Oke? Kalau kalian laki-laki benar-benar ngakui sebagai laki-laki sejati, maka lindungi dan ya, kalau kalian udah siap, nikahi. Oke, kalau udah siap, jangan sekarang. Kalau udah siap, kalau nanti udah lulus kuliah, udah kerja, baru nikahi. Dan selama belum nikah, jangan pernah lakukan itu. Oke? Oke, itu pesan moralnya. Nah, ini berkaitan dengan struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Terus kemudian, kita lanjut pada bagian berikutnya. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur. Oke? Kalau kita bahas secara detail, maka proses ini dimulai dari oogonium. Ini kita anggap sebagai sel induknya. Kalau dia banyak, kumpulannya disebut sebagai oogonia. Nah, si oogonium ini akan melakukan pembelahan mitosis secara terus-menerus. Sehingga nanti akan dihasilkan oosit primer namanya. Oosit primer ini adalah hasil pembelahan mitosis dan perkembangan dari oogonium. Nah, karena pembelahannya mitosis, maka oogonium yang awalnya bersifat diploid atau 2N yang kromosomnya berpasang-pasangan, oosit primer juga punya kromosom dengan jumlah yang sama, juga berpasang-pasangan. Oke? Nah, proses ini terjadi ketika wanita masih dalam kandungan, ketika masih dalam berbentuk janin. Dan berhenti ketika dilahirkan. Jadi ketika wanita dilahirkan, tidak ada lagi oosit primer yang dihasilkan, berhenti. Dan jumlah oosit primer yang dihasilkan selama masih janin itu berjumlah jutaan. Sebagian buku menulisnya 2 juta, kebanyakan nulisnya 2 juta. Ada sekitar 2 juta oosit primer yang dihasilkan. Nah, dari anak-anak, dari bayi yang baru dilahirkan sampai remaja, proses ini terhenti. Jadi proses oogenesisnya terhenti sesaat dari bayi sampai remaja dan lanjut lagi ketika udah remaja. Lanjutnya dalam bentuk seperti apa? Si oosit primer akan membelah secara meiosis menghasilkan oosit sekunder, sama yang lebih kecil ini namanya badan polar. Jadi dia membaginya nggak adil. Yang besarnya disebut oosit primer, yang kecilnya disebut badan polar. Badan polar ini nanti akan meluruh, oke, mengalami degenerasi. Jadi hancur dengan sendirinya. Si oosit primer ini dihasilkan, si oosit primer dan badan polar ini dihasilkan dalam proses meiosis 1. Oke? Nah, oosit sekunder akan mengalami meiosis 2, menghasilkan 2 sel lainnya yang disebut sebagai ootit dan badan polar sekunder. Ini namanya badan polar sekunder. Mirip sama badan polar primer, ya dia juga akan meluruh. Oke, ukurannya lebih kecil dan akan meluruh. Si badan polar primernya juga akan membelah menjadi 2 buah badan polar primer ya, badan polar lainnya. Ya, yang ini nggak ngapa-ngapain nanti.
dia cuma akan meluruh. Oke, mengalami degenerasi dan meluruh. Ini terjadi pada proses meiosis 2. Si ootit nanti akan berkembang menjadi ovum, akan berkembang dan matang menjadi ovum atau sel telur yang nanti akan dilepaskan menuju tuba falopi. Oke? Jadi secara umum kalau kita simpulkan dalam proses ini dari satu oosit primer akan dihasilkan 1 buah ovum dan 3 buah badan polar. Ovum ini yang nanti akan dibuahi oleh sel sperma, badan polar ini akan diluruhkan, oke? Akan meluruh. Nah, proses ini dari oosit menjadi ovum terjadi ketika si wanita udah masuk masa remaja. Ya, udah akil balik. Dan berhenti ketika menopause. Jadi dimulai pada masa pubertas yang proses ini dan berhenti ketika menopause. Menopause itu terjadi ketika sel telurnya, ketika oositnya habis, nggak ada lagi oosit yang akan dimatangkan menjadi sel telur. Sehingga proses ini berhenti, benar-benar berhenti. Oke? Nah, kalau proses oogenesis ini kita simpulkan, ya ini proses pembentukan dan pematangan sel telur. Proses ini terjadi pada ovarium. Lalu kemudian, untuk tiap oosit primer dihasilkan 1 ovum dan 3 badan polar, seperti yang tadi udah kita jelaskan di gambarnya. Proses ini dimulai pada saat wanita masih dalam kandungan, lalu berhenti sementara, dan dimulai lagi ketika udah remaja. Kemudian saat ovumnya habis, saat oositnya habis, oke, oosit kan tadi ketika lahir jumlahnya 2 juta. Nah, yang jumlah 2 juta itu terus berkurang. Dan yang akan matang, benar-benar matang menjadi sel telur itu jumlahnya hanya 400. Jadi hanya akan ada 400 ovum yang dihasilkan. Oke, ketika ovum itu habis, maka wanita akan memasuki masa menopause. Nah, kapan dia istirahatnya? Ya, proses istirahatnya sebenarnya nggak cuma pada anak-anak sampai remaja. Tapi proses ini juga akan ada masa istirahatnya ketika seorang ibu hamil. Jadi ketika seorang ibu hamil hingga dia melahirkan dan berhenti masa nifasnya. Masa nifas itu masa 3 bulan biasanya setelah melahirkan, setelah bayi lahir, ada 3 bulan masa nifas. Dan dalam masa itu, dari awal hamil sampai berakhir masa nifas, proses ini juga mengalami istirahat. Oke, sehingga ibu-ibu yang punya banyak anak, masa istirahat pengeluaran sel ovumnya itu lebih lama. Sehingga masa menopause ibu yang banyak anak itu lebih panjang. Oke, usia menopausnya biasanya lebih tua daripada ibu-ibu yang punya sedikit anak atau yang nggak punya anak sama sekali. Nah, bagi kalian yang punya ibu, oke, ketika ibu kalian memasuki masa menopause, maka coba beri perhatian lebih. Kalian jadi anak yang lebih patuh, lebih rajin, biar ibunya senang. Karena bagi sebagian ibu, masa menopause-nya, bagi sebagian ya, masa menopause ini adalah masa yang menyedihkan, masa yang membuat sedih. Oke, sehingga beri perhatian yang lebih kepada ibu kalian. Kalian sayang sama ibu kalian kan? Nah, berikan perhatian dan kasih sayang lebih besar ketika ibu mengalami masa menopause. Oke, ini saja